Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 4. Kami akan mempraktikkan bagaimana cara coaching. Kasus yang kami pilih di sini yaitu di mana seorang guru yang belum menguasai IT selalu terlambat dalam mengumpulkan dokumen pembelajaran di awal tahun pembelajaran pada waktu yang sudah ditentukan. Walaupun sudah disampaikan berkali-kali terkait deadline yang ada, tetapi guru tersebut tetap santai dan tidak bergerak untuk mengumpulkan tagihan-tagihan tersebut sesuai dengan kesepakatan waktu yang sudah disepakati bersama. Dan juga teman-teman yang lainnya juga sudah mengarahkan dan juga membimbing rekan sejawat ini, tetapi tetap saja belum bergerak untuk belajar IT. Nah, mari kita sama-sama mengikuti skenario dari kasus yang ada. Di sini, coach berbincang santai dengan coachee dan bertanya tentang masalah yang dihadapi oleh teman sejawat itu. Untuk percakapan lengkapnya, mari kita sama-sama ikuti. Selamat siang, Ibu Adri. Selamat siang, Ibu Dina. Ada apa, Ibu Dina? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak semangat seperti biasanya. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Ibu, saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Tidak apa-apa, Bu. Begini, Ibu Adri, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Adri bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Begini, Ibu Adri, saya kelihatannya kurang semangat, murung, dan berdiam diri itu karena saya belum memasukkan perangkat pembelajaran semester ini. Saya tidak menguasai IT. Saya bingung harus menyelesaikannya seperti apa. Karena semua administrasi itu harus dikumpul dalam bentuk hard copy dan soft copy. Begini, Bu Dina, kalau soal IT, bukan hanya Ibu saja. Ada beberapa teman guru yang saya perhatikan juga mereka kurang menguasai IT. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi mereka untuk terlambat memasukkan tagihan-tagihan tersebut. Iya, Ibu Adri, sejujurnya saya itu malas belajar IT karena terlalu banyak proses penggunaannya. Saya tidak bisa dan cepat menangkap apa yang diajarkan oleh teman-teman yang pernah melatih saya mengoperasikan laptop, seperti mengetik dan lain-lain. Saya merasa pusing, saya kurang ahli dalam hal ini. Saya merasa tertekan dan minder dengan situasi dan kondisi seperti ini. Oh, begitu. Jadi hal ini yang membuat Ibu kelihatan sangat tertekan, minder, dan juga merasa malas ya. Iya, Ibu. Selain itu juga saya takut dan malu kalau sampai dipanggil dan ditegur oleh Bapak pimpinan. Menurut saya begini, jika Ibu dipanggil oleh kepala sekolah, ya menurut saya Ibu harus siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya juga yakin pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam belajar IT. Oh iya, semoga seperti itu ya Ibu Adri. Iya, Bu. Ibu Dina, sekarang ini kita sudah masuk pada era digitalisasi. Itu artinya kita sudah harus menguasai iptek. Apalagi dalam penerapan kurikulum Merdeka, kita harus belajar merdeka belajar dan juga harus merdeka mengajar. Memang di zaman milenial ini perkembangan teknologi luar biasa, sangat pesat. Setiap detik pasti akan berkembang terus.
Jadi kalau kita tidak mengelola diri kita dengan baik dan mengupgrade ilmu, maka kita akan tertinggal dan bahkan kita akan merasa seperti ditindas oleh kemajuan saat ini. Jadi bagus jika kita mengelola diri kita dengan baik dan mengikuti perkembangan. Meskipun tidak menjadi ahli, yang penting Ibu Dina mau atau bisa menguasai dan menempatkan diri dengan baik dan adaptif dengan perkembangan yang ada. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa kira-kira rencana Ibu ke depan? Saya rencananya berniat menemui Bapak Pimpinan serta menjelaskan hambatan yang saya alami, mengapa sampai dengan sekarang saya belum menyelesaikan perangkat pembelajaran. Dan saya juga akan belajar IT dengan meminta bantuan teman-teman di sekolah ataupun belajar mandiri di rumah. Wow, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu. Nah, ingat, jangan malu bertanya dan berdiam diri. Tetap semangat ya, Ibu Dina. Akhirnya saya merasa lega dalam masalah ini. Mudah-mudahan mulai sekarang saya tidak akan pesimis lagi. Saya akan siap untuk belajar IT dan menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepada saya sebaik mungkin dan tepat waktu. Saya akan belajar perlahan-lahan cara mengoperasikan laptop dengan baik agar saya tidak tertinggal dari teman-teman yang lain. Dan tentu saja di sini saya pasti membutuhkan bantuan teman-teman termasuk Ibu Adri. Saya berharap Ibu Adri bisa membantu saya mengoperasikan laptop agar kedepannya saya juga bisa seperti teman-teman yang lain mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Terima kasih Ibu Adri. Baik, sama-sama Ibu. Wow, luar biasa sekali keputusan Ibu Dina. Nah, saya sangat bangga karena Ibu sudah mempunyai komitmen untuk belajar IT. Saya percaya pasti Ibu akan mampu mengoperasikan laptop dengan baik. Baik, terima kasih Ibu Dina. Sama-sama Ibu Adri. Oke. Oke, salam jumpa lagi dengan saya dan Ibu Adri. Kami kelompok 4 dalam ruang kolaborasi dalam skenario praktik coaching. Kasus yang kami ambil itu seorang guru yang tidak mau melakukan pengembangan diri meskipun sudah sangat dituntut oleh pekerjaan dan karirnya. Sudah sering diarahkan oleh kepala sekolah dan rekan sejawat, namun guru tersebut tetap tidak melakukan pengembangan diri baik secara daring maupun secara luring. Skenario yang kami ambil di sini, saya sebagai coach berbincang santai dengan coach Ibu Adri. Untuk percakapan selengkapnya bisa kita ikuti bersama-sama. Selamat siang Ibu Dina. Selamat siang Ibu Adri. Wah, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Ada yang mau saya bicarakan dengan Ibu Adri. Apakah Ibu punya sedikit waktu? Ada apa Ibu Dina? Jangan buat saya penasaran. Apakah penting sekali? Begini Ibu Adri, sesuai pengamatan saya dan pembicaraan teman-teman guru kita, saya mendengar bahwa Ibu Adri ini sangat malas mengikuti pelatihan, webinar, dan lain-lain. Kalau boleh tahu, kenapa ya Ibu Adri? Saya lihat teman-teman yang lain itu rajin, semangat. Sedangkan Ibu Adri ini hanya santai-santai saja, malas tahu. Kira-kira ada apa ya Ibu Adri? Baik, sebenarnya begini Ibu Dina. Bukannya saya ini malas. Saya sebenarnya juga kepingin untuk ikut pelatihan, webinar, seperti teman-teman yang lain. Tetapi saya merasa banyak sekali pekerjaan di rumah yang harus saya kerjakan. Belum ditambah lagi dengan beban mengajar yang cukup banyak menurut saya. Kalau soal pekerjaan di rumah atau tugas pokok di sekolah, saya rasa itu bukan hanya Ibu Adri saja yang rasa.
Saya juga merasakan hal yang sama dan saya yakin teman-teman kita yang lain juga merasakan hal yang sama. Dan menurut saya, itu bukan suatu hal yang bisa dijadikan sebagai suatu alasan untuk Ibu Adri tidak mengembangkan kemampuan dalam hal ini penguasaan teknologi. Begini Bu Dina, saya itu sebenarnya malas ikut pelatihan baik secara online maupun offline. Begitu karena saya merasa bahwa webinar yang diadakan itu hanya mengulang-ulang materi saja. Belum lagi ada narasumber tertentu yang memberikan materi jauh berbeda dengan apa yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Nah, yang saya mau adalah pelatihan yang penerapannya bisa secara langsung di lingkungan sekolah. Oh, ternyata pelatihan semacam itu yang ingin diikuti oleh Ibu Adri. Iya, Bu. Sekarang ini perkembangan teknologi itu sangat luar biasa pesatnya. Setiap detik bisa berkembang terus, setiap menit bisa berkembang terus. Jadi, kalau kita tidak menyelesaikan diri, tentu kita akan ketinggalan. Jadi, saya rasa akan sangat bagus jika kita bisa mengikuti perkembangan teknologi itu. Meskipun kita tidak mahir, tetapi yang terpenting adalah saya ataupun Ibu Adri bisa tahu perkembangan teknologi sekarang ini. Dan tentu saja sambil Ibu Adri tetap fokus mengerjakan tugas pokok guru di sekolah dan menjalankan tugas serta tanggung jawab di rumah agar ketiganya itu bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Wah, terima kasih Bu Dina atas pencerahannya. Saya merasa lega dan mulai sekarang saya tidak akan santai lagi. Dan saya akan rajin mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Saya juga akan berusaha untuk mengatur waktu agar bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik, baik itu di rumah maupun di sekolah. Saya juga berharap Ibu Dina bisa membantu saya dalam memberi informasi jika ada pelatihan-pelatihan yang bisa saya ikuti nanti. Oke, Ibu Adri, nanti akan saya informasikan jika saya mendapat informasi tentang pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan dalam bentuk daring ataupun luring. Tetap semangat, Ibu Adri. Terima kasih, Bu Dina. Oke.